Orang Chief Executive Officer di PT. Dari jam prioritas BCA saja harusnya kalian sudah tahu. Semua orang bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Sekelas Raffi Ahmad aja, sahabatnya Mas Widianto, ngeposting dia aja tutup komen, berarti kenapa? Hi everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting! Alright everybody, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi viral dan juga ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang sosok ayah Abi, yang mana baru-baru ini terungkap something yang cukup mengejutkan banyak netizen. By the way, kalian udah kenal gak sih dengan Abi? Abi itu siapa sih? Nah mungkin di sini ada teman-teman yang belum kenal dengan sosok Abi, bisa aku kenalin ya, Abi itu siapa sih? Nah teman-teman, Abi itu merupakan seorang balita yang dikenal sebagai anak yang lucu dan suka melontarkan kata-kata yang menarik. Nama asli dari Abi sendiri adalah Dimitri Abraham Haryan dan ortunya kerap memanggilnya Abi. Sementara itu, imbuhan cekut diberikan oleh netizen lantaran dalam salah satu video dia salah mengucapkan kata kecut menjadi cekut. Kala itu, Abi minum sirup lemon yang disuapi oleh sang ibunda dan ketika meminumnya, Abi secara spontan mengatakan cekut. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana informasi seputar Abi. Dan teman-teman, baru-baru ini ya, sosok dari ayah Abi Cekut itu menyita perhatian netizen. Setelah sebelumnya ada netizen yang seperti menyenggol dirinya, terutama tentang pekerjaannya, pada akhirnya dia pun mengungkapkan apa pekerjaannya. Anyway, kalau aku lihat-lihat ya, nampaknya banyak banget nih dari netizen yang salah paham. Ya emang sih bukan kapasitas aku ya buat meluruskan, tapi nggak ada salahnya juga sih untuk berbagi informasi, ya nggak sih guys? Jadi teman-teman, di tengah bagaimana pekerjaan dari Papa Abi yang menjadi sorotan, beberapa netizen itu menuding bahwa konten dari podcast Kesel Aja yang ada Coki Pardedinya itu dinilai menyindir orang tuanya Abi. Namun ya guys, setelah aku simak nih statement dari podcast Kesel Aja, aku ulang dan juga putar beberapa kali videonya, aku nggak melihat bahwa mereka di sini menyindir Papa Abi, sama sekali nggak. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa simak ya seperti apa videonya bersama-sama, dan kalian juga bisa langsung nilai kok. Lu tahu orang tua yang bikin konten buat anak balitanya tanpa konsen? Concern. Ini yang mereka pengen. Ini gemes banget sih, lucu banget ya, anaknya gemes banget. Semua orang pengen punya anak kayak gini. Kalau punya orang tua kayak lu mungkin belum semua orang pengen, tapi kalau anaknya, semua orang pengen punya kayak gini nih. Lu sampai dibikinin sosial media lagi, Instagram, TikTok, dan ini bener banget. Karena memanfaatkan anak balita yang likes TikToknya udah sampai 2 juta dan follower Instagram bisa 2 jutaan. Itu paling bagus untuk mencegah stunting. Daripada makanan bergizi, lebih baik engagement yang bergizi. Dan kan satu tentunya kan yang penting engagement. Dan pasti ketika ada endorsement masuk, itu pasti buat tabungan anaknya di masa depan kan nggak mungkin. Orang tuanya habisin lu foya-foya nggak mungkin lah. Udah gitu juga anak-anak seperti ini pasti anak-anak yang masih berbicara karena nanti di biologi ya itu pengalaman kerjanya dari mulai dan rasa itu dia senang nanti berbeda pasti ini. Dan kita akan nyesal kalau dia capek ketemu orang kayak lu. Nanti lu bakal gini ya. Gua sih kayaknya nggak mungkin ya kayak gitu. Kok komenan terus? Ayo kerja ini sekarang mau masuk loh. Kerja. Oke. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana konten dari podcast Kesel Aja. Dan setelah aku melihat bagaimana kontennya, mereka di sini itu menyinggung tentang orang tua yang ngebuatkan anaknya konten tanpa concern. Dan di bagian caption, mereka juga nambahin kayak gini guys, live service untuk parents yang house viral. Dan selain itu, banyak juga netizen yang mengatakan bahwa konten dari podcast Kesel Aja tadi itu bukan buat penyindir ortunya AB. Dan berikut adalah beberapa komentar-komentar mereka. Mari kita simak bareng-bareng. Perasaan ya, Coki itu nggak semata-mata deh nyindir papinya AB. Kan banyak juga by TikTok, nggak AB doang. Tapi lebih ke AB sih dia nujunya. Emang dia nyindir gimana sih kak? Ditanyain kan untuk orang yang ini. Lihat aja di podcast Kesel Aja, ada di situ yang 2 orang kayak VT. Tapi kayaknya bukan deh, kan kata mereka ya, ortu yang tanpa concern ke anak. Sedangkan AB tuh oke-oke aja kok di sorot kamera. Gak spesifik nyindir AB konti, cuma di komen ada beberapa yang nyebut AB. Mami komen wak juga itu reply komen yang nyebut AB. Lebih yang komen sih pada bilang itu AB. Bener teman-teman, lebih ke komennya gitu loh yang kayak langsung nunjukin AB. Padahal di sini untuk mereka itu atau poin dari podcast Kesel Aja itu bukan ke ortu ini, bukan ke ortu itu, tapi ngebuatin anaknya konten tanpa konsen. Itu doang teman-teman. Jadi kok malah dipelintir kemana-mana nih gitu ya kan. Informasi utamanya itu nggak nangkep gitu loh.
Dan seperti yang aku lihat, untuk ortunya AB atau papanya AB yang kayak mengungkapkan tentang, oh aku kerja ini loh, ini tuh bukan dia tuh merasa tersindir akan video tersebut, tapi untuk menjawab bagaimana komentar-komentar dari netizen yang banyak mention mereka. I think so. Itu teman-teman yang dapat aku ketangkap. Adapun ayah AB sendiri diketahui merupakan seorang Chief Executive Officer di PT Indojaya Translok sejak Januari 2020 hingga saat ini. Ia juga seorang lulusan Universitas Brawijaya jurusan Development Economics and International Development. Di platform X sendiri sudah banyak banget teman-teman yang membahas tentang bagaimana pekerjaan dari ayah AB. Salah satunya adalah akun Mbak Kristal. Di sini untuk mbaknya menuliskan, selama ini kita di prank Pak Direktur guys. Tiap AB live tuh kita nyawer tuan muda. Mana dari awal gue beneran percaya lagi kalau papi AB tuh tukang potong daging di pasar. Dan kalau aku lihat di sini untuk akun tersebut menuliskan bagaimana prasangkanya selama ini tentang bagaimana sosok dari papinya AB. Dia mengira bahwa ayahanda AB ini adalah seorang pengangguran dan tukang potong daging di pasar subuh. Lebih lanjut dia menuliskan kayak gini guys. Waktu COVID di PHK, pengangguran, potong daging di pasar tiap subuh. Terus lanjut deh jaga AB seharian dan mamilah yang tiap hari kerja keras. Itulah Benny yang selama ini gue percaya. Mana dulu nih dia itu pernah kasih lihat lapak potong daging di pasar, plus motornya Mio Karbu, plus ke warkop mulu. Dan melihat hal ini, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen-netizen yang lain. Mari kita lihat seperti apa reaksi mereka. Gue tuh ya sebenarnya udah agak-agak sih pas saat Abi manggil ortunya papi mami. Alias yang menurut gue ya papi mami tuh biasanya buat orang kaya raya gitu. Ya maaf ya gak korban film nih. Tapi kayak mikir ya udah mungkin emang pengen manggilnya gitu ya. Dan ternyata jeder beneran nih papi mami menurut definisi gue. Dari awal udah tahu sih kalau mereka orang kaya. Dari rumahnya aja ya menurut gue udah mewah gitu. Apalagi ditambah anaknya yang lucu banget. Dari papi AB kita belajar jangan ngejudge orang dari kontennya. Selama ini gue mikir Mami Stego yang menghidupi mereka. Wong dari awal mereka nggak mau dikip kok, kocak. Dari jam prioritas BCA saja harusnya kalian sudah tahu. Itu yang cap papanya Abi pengangguran, kaget nggak sih? Wak. Aku sih lebih ngeh sama kursi pijatnya. Keluarga menengah mana yang punya kursi pijat itu? Ya pasti cuma yang berduit lebih lah yang ada kursi pijat di rumahnya. Huhuhuhuhu. Lainnya suka kalau dikasih gift paus. Papinya Abi malah nggak suka. Awalnya udah kelihatan sih beliau itu orang yang beradab. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana reaksi ataupun komentar-komentar dari netizen setelah mengetahui bagaimana pekerjaan dari ayahnya AB. Kalau kalian sendiri gimana nih reaksinya? Antar komen ya di kolom komentar. Dilanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang pro kontra usai Marshall Widianto diungkapkan menjadi bakal calon wali kota Tangsel. Bahkan ya guys, Nikita Mirzani juga turut berkomentar loh. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Anyway, kalian udah kenal nggak sih dengan Marshall Widianto? Dan jika kalian seandainya belum kenal nih, mungkin aku bisa kenalin siapa itu Marshall Widianto. Marshall Widianto adalah seorang komika jebolan Stand Up Comedy Academy musim ketiga yang diadakan oleh Indosiar. Dia itu lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1996. Dalam profil resminya, Marshall Widianto ini merupakan lulusan SMK Negeri 48 dan nggak diketahui juga apakah Marshall menempuh pendidikan tinggi di universitas ataupun tidak. Mengenai kehidupan pribadinya, Marshall itu menikah dengan mantan member JKT48 yakni Yansen Indiani. Adapun Marshall dan Jason mengaku telah menikah pada Februari 2022 yang lalu dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi seputar Marshall Widianto. Lantas, apa sih terjadi dengan Marshall? Jadi guys, baru-baru ini Marshall itu dikabarkan bakal maju Pilkada Tangsel. Berdasarkan informasi yang aku lansir dari detik.com, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yakni Sukmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa partainya mengusung Marshall Widianto untuk maju pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Pilgub Banten, Gerindra mengusung Ketua DPD Gerindra Banten Andra Soni. Hal itu disampaikan oleh beliau saat acara silaturahmi dan konsolidasi kader Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan di Hotel Terembesi BSD Tangsel pada hari Rabu tanggal 19 Juni. Dasko lantas meminta para kader Gerindra solid untuk berjuang memenangkan calon yang diusung oleh Partai Gerindra. Hal itu agar program Prabowo Gibran dapat berjalan dengan baik. Mengenai Marshall, Dasko menyebutkan bahwa dia atau Marshall itu telah bertemu dengan pengurus partainya soal pencalonan Pilwalkot Tangsel. Dasko lantas mengatakan bahwa Marshall menyatakan siap untuk maju menjadi wali kota Tangsel. Dan teman-teman, usai pengumuman ini, sejumlah rekan artis salah satunya adalah Raffi Ahmad memberikan dukungan untuk Marshall. Melalui Instagramnya ya, Raffi Ahmad itu mengunggah bagaimana video dari Marshall, ya videonya seperti ini. Dan di bagian caption, Raffi menuliskan,
Semua orang bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Semua pasti bisa menjadi lebih baik. Tentunya dengan niat dan juga kemauan. Apalagi disertakan dengan doa yang tulus. Senang rasanya mendengar dan juga melihat salah satu kawan kita yaitu Marshall Widianto memberanikan diri untuk mendeklarasikan melangkah ke depan. Membawa hal yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Semua orang itu punya masa lalu dan tentunya semua orang punya masa depan. Hanya orang bodoh yang selalu bergelut dan juga berkutat dengan masa lalu. Dan orang pintarlah yang berani mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Dengan niat baik untuk menyambut masa depan yang jauh lebih baik. Maju terus @Marshall Widianto. Tangan kita hanya ada dua, tidak usah repot-repot, kita berusaha untuk menutup jutaan mulut manusia yang membenci kita. Gunakan kedua tangan kita untuk menutup telinga kita. Hiraukan jutaan mulut manusia yang sirik dan meremehkan kita. Buktikan dengan kerja keras, niat mulia, dan bukti nyata. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda layak untuk itu. Don't judge a book by its cover. @Marshall Widianto, orang baik untuk Tangsel yang lebih baik. Marshall untuk Tangsel. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isi postingan dari Raffi Ahmad yang memberikan dukungan untuk Marshall Widianto. Namun ini teman-teman, nampaknya tidak semua orang itu kayak setuju dengan bagaimana Marshall yang maju nih untuk pemilihan wali kota Tangsel. Ada juga beberapa netizen yang memberikan reaksi kontra. Dan gak cuma dari kalangan netizen biasa saja sih, dari kalangan artis pun ada, yaitu Nikita Mirzani. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa langsung simak bersama-sama ya, seperti apa statement dari Nikita Mirzani. Calon wakil wali kota Tangerang Marshall Widianto. Oke, kita bahas. Jangan dipilih guys. Untung gua udah jaksel KTP-nya. Kalau Tangsel, Marshall gak akan gua pilih. Oke, kita bahas. Oke. Jujur, gue gak punya masalah sama yang namanya Marshall Widianto. Tapi karena gue kecil dan besar di Tangsel, gue harus ngomong untuk mengamankan warga Tangsel. Ya untung KTP gue udah jaksel. Kalau enggak, pasti gue udah ngomong ke semua RT, RW, kabupaten, lah segala macam untuk tidak memilih yang namanya Marshall Widianto. Mohon maaf sebelumnya. Yang kita tahu Marshall Widianto itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur, yang akhirnya Bang Denny Cagur dikhianati oleh yang namanya Marshall Widianto. Kedua, dia itu tidak pernah nonton dari pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus saja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipanggil lagi di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Ketiga, dia raja gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimmick sama settingan? Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri alias penjilat. Lanjut. Oh. Marshall Widianto itu namanya sudah turun merosot gara-gara attitude-nya sendiri dan gak tahu diri. Ini menurut orang-orang yang syuting sama dia dan menurut kru-kru yang ada di stasiun TV. Ya dan itu juga gue lihat sendiri pakai mata kepala gue sendiri betapa banyak orang-orang yang benci sama dia karena sifat gak tahu dirinya sama bad attitude-nya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Apalagi namanya sekarang udah merosot turun jauh ke lantai. Ya kan tiba-tiba dia diusung untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Itu sangat tidak masuk akal. Banyak banget anak-anak muda di berbagai macam partai kader-kadernya yang lebih bagus, lebih pintar, yang lebih berhak, bukan Marshall Widianto. Ya, sekelas Raffi Ahmad aja, sahabatnya Marshall Widianto, ngeposting dia aja tutup komen. Berarti kenapa? Iya juga ya. Namanya besar, kenapa harus tutup komennya? Ya kan? Mungkin karena Raffi cuma support aja. Tapi sebenarnya dalam hatinya juga, aduh gimana sih? Tapi ya udahlah, terserah. Mudah-mudahan setelah video ini keluar, ya Partai Gerindra bisa memilih lagi kadernya untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Memang gak ada salahnya kita sebagai manusia mengasih kesempatan kedua untuk orang-orang yang mau berubah. Tapi bukan Marshall Widianto. Mungkin kalau dia 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi menjadi wakil wali kota Tangsel atau wakil wali kota manapun itu mungkin bisa karena dia sudah belajar banyak. Tapi kalau untuk sekarang, aduh percaya deh omongan gue, jangan dipilih. Ya mudah-mudahan di sini ada nama-nama lain yang diusung untuk mengganti nama Marshall Widianto. Dia ngelawak aja gak lucu, garing. Bener deh, ngurus istrinya aja dia gak becus. Masa dia mau ngurus warga Tangsel? Please deh, kalau ngusung nama-nama untuk menjadi wakil daerah atau apapun itu yang bener-bener aja. Masa juga siapa sih pendukungnya? Ya itu aja paling orang-orang di sekelilingnya itu yang sekarang lagi dekat sama mereka. Ya udah, pokoknya ini gak ada kebencian. Gue cuma ngutarain apa yang gue tahu supaya Tangsel jauh lebih aman dan lebih baik. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Nikita Mirzani. Dari video-video yang sudah kita tonton tadi, sudah jelas alasan kenapa Nikita Mirzani sangatlah kontra. Anyway, untuk disclaimer, di sini Nikita Mirzani itu nggak punya masalah sama Marshall, dan dia juga nggak merujuk ke arah kebencian.
Yang ia inginkan hanyalah agar Tangsel menuju ke arah yang lebih baik. Menurut Nikita Mirzani sendiri, penunjukan Marshall oleh Partai Gerindra sebagai calon wali kota Tangsel kurang tepat. Menurutnya, masih ada anak-anak muda lain yang lebih bagus dan berhak ketimbang Marshall. Selain itu, dia juga menyoroti soal isu attitude-nya Marshall, masalah dengan Denny Cagur, kemudian dengan beberapa masalah Marshall dalam pekerjaannya seperti nggak on time, hingga isu gimmick. Dan seperti yang sudah kalian lihat tadi, Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa memang nggak ada salahnya sih kalau kita itu memberikan kesempatan kedua untuk orang tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Namun untuk sekarang belum deh untuk Marshall. Maybe untuk 4 tahun atau 5 tahun ke depan, Marshall oke lah untuk mendaftar sebagai calon wali kota dimanapun itu. Karena dalam rentan waktu itu, Marshall mungkin sudah belajar banyak hal. Namun untuk sekarang nampaknya belum. Begitu teman-teman, bagaimana opini dari Nikita Mirzani. Dan untuk Nikita Mirzani juga tidak peduli tentang bagaimana dirinya yang mungkin dijauhi setelah muncul VT-nya tentang Marshall ini. Lebih lanjut, Niki mengatakan, Setelah VT gue yang ngomong Marcel Widianto itu beredar di mana-mana, terus gue dijauhin atau dimusuhin sama teman-teman artis gerombolannya mereka. wow, As long as gue cari uang sendiri pakai kaki gue sendiri tanpa menjilat kanan kiri, gak jadi masalah dan gue gak rugi. Ya kan? Karena gue cari uang sendiri. Gue kan gak ngejilat, gak nempel sini, gak nempel situ. Gue jualan produk aja. Nikita Slim, Nikita Mirzani Skincare, lip serum, oil massage, parfum. Debak. Apalagi nanti baju mau keluar, terus apalagi lulur, dan lain-lain. wow, amazing. Jadi tidak pernah menjadi penjilat. Jadi selama yang gue omongin benar dan bisa dipertanggungjawabkan, ya gue akan terus ngomong. Wow. Gitu gue. Maaf ya. Dari video ini dapat kita simpulkan bahwa dia mengatakan bahwa seandainya VT-nya yang ngebahas tentang Marshall ini akan ngebawa dirinya mungkin dijauhi oleh rekan-rekan artis yang lain, dia nggak terlalu peduli banget teman-teman. Terlebih, dia juga mencari uang dengan caranya sendiri. Dan Nikita Mirzani juga menegaskan bahwa selama yang dia omongkan adalah benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan, dia akan terus speak up. Begitu. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Antar komennya di kolom komentar. Well, cukup sekian ya guys untuk hari ini. See you next time di video berikutnya dan selamat beraktivitas semuanya. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Goodbye. Bye-bye.